Kali ini saya membeli sebuah tablet PC dengan harga 100 ribuan. Ya, kalian tidak salah dengar, harganya cuma 100 ribuan. Dan ini adalah unitnya. Mereknya Teclas. Merek ini saya kurang tahu ya, karena saya baru mendengar merek Teclas ini. Jadi ceritanya saya dicat oleh teman saya dan dikirimin foto tablet ini. Setelah saya klik, ternyata mereknya Teclas. Saya kurang tahu tentang tablet ini karena saya baru mendengar tentang merek Teclas ini. Saya coba klik, saya coba cari-cari, dan saya menemukan merek Teclas di tablet ini. Dan saya coba search di Google ya, ternyata merek Teclas itu ada dan harganya sangat mahal menurut saya. Sekitar 9 juta, ada yang jual 12 juta, dan bahkan ada yang lebih dari 12 juta. Ternyata merek Teclas itu sangat mahal menurut saya. Bahkan di tahun 2025 ini harganya tergolong masih cukup mahal. Saya cek di Shopee sekitar 9 jutaan ya. Ini termasuk cukup mahal dengan tablet yang usianya sudah hampir 11 tahunan. Ini sih menurut aku tablet yang sangat mahal menurut saya di tahun 2025 ini dengan umur yang sudah 11 tahunan. Tapi ini tablet saya beli dengan harga cuma 100 ribuan. Ini tergolong sangat murah banget atau bisa dibilang jackpot. Sebelum membeli tablet ini tentu saya harus mencari spesifikasinya terlebih dahulu biar tidak boncos. Ya, saya coba search di Google spesifikasi dari tablet ini dan saya menemukan spesifikasinya masih cukup lumayan di tahun 2025 ini. Dan sebelum menentukan harga, saya coba tawar-tawar di angka 100 ribuan. Ya, ini saya coba tawar ya, 100 ribu apa? Terus yang punya barang menjawab, ya tambahilah sedikit buat rokok. Terus saya tawar lagi 110.000 dan deal di angka 110.000. Tapi unit yang saya beli ini belum saya tes ya, jadi posisinya gambling, entah itu hidup atau mati, tapi saya belum tes. Dan setelah saya beli, saya tes dan ternyata nyala. Tapi tablet ini di password dan tidak tahu passwordnya. Setelah saya flash ulang, ini sudah bisa digunakan dengan normal. Dan ini adalah unitnya, yaitu Teclas X6 Pro. Kalau kita lihat bodi di sebelah kanan, ini terdapat lubang pengecasan yang masih bulat dan ada USB Type A. Untuk di sebelah kiri ini terdapat lubang pengecasan juga, USB Type C, ini bisa USB dan lubang pengecasan juga, dan ada USB Type A, mini HDMI, dan ada lubang jack audio 3,5 mm. Kalau kita lihat di bagian atas, ini terdapat dua tombol ya, yaitu tombol power dan tombol volume plus dan minus. Kalau kita pergi ke sisinya lagi, ini terdapat lubang micro SD. Jadi untuk memorinya ini menggunakan micro SD ya, bukan memori yang gede. Jadi kita tidak perlu adapter lagi, karena ini sangat mudah sekali digunakan. Terus di bagian bawah terdapat dock untuk keyboardnya ya. Jadi ini ada pasangannya sebenarnya, tapi saya dapat cuma tabletnya saja. Dan ada 5 pin ya, ini fungsinya untuk dari tabletnya ke keyboardnya. Tapi ini saya dapatkan cuma tabletnya saja, karena keyboardnya pun cukup mahal, yaitu sekitar 2 jutaan. Kalau kita lihat di bagian belakang, ini terdapat satu buah kamera, resolusinya cuma 5 megapiksel. Tapi 11 tahun yang lalu 5 megapiksel ini sudah sangat bagus menurut saya, dan sudah sangat cukup untuk keseharian karena ini tablet. Kalau kita lihat di bagian bodinya, terdapat coakan di samping kanan dan di samping kirinya. Jadi coakan ini sangat berguna banget ya, karena tablet ini sudah ada penyangga bawaannya. Jadi untuk menggunakannya itu biar kita mudah menggunakan penyangganya, kita tinggal congkel saja di bagian coakannya, otomatis penyangganya akan naik. Dan untuk penyangganya maksimal di sekitar 145 derajat lah. Ini sudah sangat miring banget ya. Ini sangat enak sekali digunakan dan penyangganya pun ini kokoh. Dan mereknya Teclas X6 Pro. Ini tipenya ya, yaitu tipe X6 Pro. Dan ini buatan dari Cina. Mungkin ini belum terkenal. Dan di sini ada dua buah baut ya, ini tempat memorinya. Ini menggunakan memori 256 GB. Dan saat kita berdiriin dengan penyangganya, tampilannya seperti ini. Ini sekitar 90 derajatan ya, tampilannya seperti ini. Dan ini maksimal di 145 derajat. Kalau ingin menggunakan 180 derajat, ya nggak usah pakai penyangga ya, tinggal tidurin saja, otomatis 180 derajat. Untuk ukuran layar tablet ini memang cukup gede ya, sekitar 12,6 inch. Jadi mirip banget dengan laptop ukuran layarnya.
Terus di bagian kanan ini terdapat logo Windows, khas banget logo Windows ya. Terus di bagian pojok kanan atas terdapat LED notifikasi. Tablet ada LED notifikasinya, dan ada satu buah kamera resolusinya 2 megapiksel. Terus ada 2 buah speaker di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan, jadi speakernya menghadap ke kita, tapi untuk speakernya tidak terlalu kenceng banget. Pada saat tablet ini hidup, tampilannya seperti ini ya. Jadi bezel atas, bawah, kanan, kiri ini masih tebal banget, tapi ini sangat enak digunakan ya. Jadi kita terhindar dari sentuhan yang tidak disengaja ke layar tablet ini. Dan tampilannya menurut aku mirip laptop ya. Tapi kalau kita lihat di bagian belakang, saat penyangganya digunakan, ini tampilannya mirip banget tablet. Ya karena ini memang tablet ya, bukan laptop atau PC. Jadi tampilannya tentu mirip banget tablet yang menggunakan penyangga. Kalau kita lihat di bagian sisi-sisinya, ini terdapat kisi-kisi ya. Ini mungkin untuk pembuangan panas dari tablet ini, karena tablet ini tidak menggunakan kipas internal. Jadi mungkin kisi-kisi ini untuk pembuangan panas agar panas tablet ini stabil dan tidak sampai overheat. Ini full sisi-sisinya ya, terdapat kisi-kisi. Kalau kita angkat tablet ini dengan satu tangan, tablet ini akan kerasa berat banget ya, karena beratnya mencapai 860 gram, jadi hampir 1 kilo, dan beratnya pun hampir mirip dengan laptop. Karena tablet ini bukan tablet biasa ya, yaitu tablet PC, tentu beratnya mirip banget dengan PC. Dan di tangan tablet ini kerasa sangat solid banget ya. Tablet ini sangat mantep banget lah. Ini rangkanya sangat kokoh sekali menurut saya. Dan ini rangkanya menggunakan rangka aluminium ya. Bahkan untuk back covernya pun ini menggunakan full aluminium. Jadi tablet ini menggunakan full aluminium, baik rangka maupun di bagian back covernya. Tentu di tangan itu kerasa sangat solid banget, kerasa sangat mantep banget, kerasa sangat kokoh banget untuk penggunaan sehari-hari. Tablet ini juga tergolong sangat tipis ya, cuma 8,5 mm. Jadi kerasa di tangan itu sangat tipis banget, mirip seperti HP yang kalian pakai, cuma 8,5 mm. Dan enak dibawa kemana-mana karena tablet ini sangat tipis menurut saya. Soal layar, tablet ini juga sudah sangat bagus ya. Kalau kita lihat di spesifikasinya, layarnya sangat gede, yaitu 12,6 in. Jadi ini mirip seperti layar laptop dan sudah mendukung 10 sentuhan sidik jari atau 10 multitouch. Dan untuk tampilan layarnya juga tergolong sangat bagus menurut saya. Ini sudah mendukung 3K ya atau 3K. Untuk tampilannya menurut aku juga tergolong sangat bagus karena sudah 3K. Jadi buat teman-teman yang suka nonton, tablet ini bisa kalian andalkan dan mentok di 2160 per 60 fps. Jadi untuk kebutuhan nonton konten, tablet ini sangat bisa diandalkan soal layarnya, dan tampilannya pun tergolong sangat bagus meski tablet ini sudah berusia 11 tahunan. Layar tablet ini menggunakan layar IPS ya, tapi untuk tampilannya tergolong sangat bagus karena sudah mendukung 3K. Ya ini maaf ya, war karena sinyal wifi-nya kurang stabil, jadi ada war seperti itu. Tapi tidak masalah lah ya, soal tampilan tablet ini sangat bagus menurut saya meski layarnya masih berjenis IPS dan bisa diandalkan untuk kebutuhan nonton, untuk kebutuhan konten dan lainnya. Oke, lanjut ke bagian spesifikasi dari tablet ini ya. Kita pergi ke pengaturan, ke bagian tentang tablet ini. Untuk spesifikasi singkatnya, tablet ini menggunakan RAM 8GB dan internal 256GB. Dan untuk Windows-nya ini menggunakan Windows 11 ya. Karena sebelumnya ini menggunakan Windows 10, bawaannya itu Windows 10, tapi saya sudah update ke Windows 11. Dan spesifikasi ini tahun 2018 yang lalu ini sudah sangat bagus banget dan masih cukup oke di tahun 2025 ini. Untuk kebutuhan ringan-ringan menurut aku masih sangat oke lah menurut saya. Untuk spesifikasi lengkapnya saya akan tampilkan di layar ya, kalian tinggal simak saja. Untuk pengaturan layar juga sudah cukup lengkap ya menurut saya. Ini mirip-mirip banget seperti tablet pada umumnya, yaitu ada mode bacanya ya, kalian bisa aktifkan dan bisa nonaktifkan. Dan untuk kecerahan layarnya pun ini tergolong sudah sangat puas lah menurut saya. Dengan tablet yang usianya sudah 11 tahunan, tapi spesifikasinya menurut aku masih cukup oke di tahun 2025 ini. Jadi untuk tampilan layarnya itu sangat bagus menurut saya meski masih berjenis IPS. Untuk konektivitasnya pun ini sudah cukup lengkap ya, seperti adanya WiFi, terus Bluetooth 4.0, tapi belum ada data seluler ya.
Ada sebagian yang menggunakan data seluler, tapi di tablet ini yang saya beli tidak mendukung data seluler. Dan ini sudah sangat cukup banget menurut saya dengan harga cuma 100 ribuan. Jadi mungkin cukup sekian ya bos ya, sedikit review tablet harga 100 ribuan. Oke, terima kasih. Mantul.